Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fauzia dari kelas 6G Gizi Klinik Komprehensif. Jadi saya akan menjelaskan apa itu penyakit DM tipe 2. Jadi DM tipe 2 itu terjadi karena pankreas tidak menghasilkan insulin dengan jumlah yang cukup, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik dan benar. Biasanya terjadi pada orang dewasa dan lebih seringnya itu terjadi pada orang yang mempunyai berat badan tubuh berlebih atau obesitas. Kali ini saya akan memasak makan siang untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Bahan tumis labu siam tempe adalah labu siam 100 gram, tempe 50 gram, bawang putih 1 siung, bawang merah 1 siung, dan garam secukupnya. Bahan membuat telur dadar ada telur ayam 55 gram, daun bawang secukupnya, dan garam secukupnya. Di sini saya menggunakan nasi merah 100 gram, labu siam 100 gram, tempe 50 gram, telur ayam 55 gram. Di sini ada alat untuk memasak, ada penyaring minyak, pisau, talenan, wajan, teflon, piring, spatula, dan sendok. Kupas seluruh kulit labu siam. Setelah semuanya dikupas, lalu dibagi dua dan digosok-gosok secara diputar seperti ini agar getah labu siam keluar. Setelah itu dibagi dua dan bijinya dibuang, potong tipis-tipis memanjang. Lalu potong tipis-tipis bawang putih dan bawang merah. Potong tempe seperti dadu. Potong tipis daun bawang. Siapkan telur, beri daun bawang secukupnya dan garam secukupnya. Setelah itu dikocok lepas hingga merata. Setelah telur dikocok dengan rata, beri minyak 1 sendok makan. Tunggu minyak hingga panas. Tuangkan telur ke dalam teflon yang sudah dipanaskan minyak. Itu saya menggunakan bawang putih yang diiris-iris. Setelah telurnya matang, kita balikkan. Setelah itu panaskan minyak untuk menggoreng tempe. Balik-balik agar matangnya merata. Masukkan minyak sebanyak 1 sendok makan. Tumis bawang putih dan bawang merah. Tumis hingga harum, kita aduk-aduk biar matangnya merata. Setelah harum, kita beri air sedikit demi sedikit. Setelah itu tambahkan garam secukupnya dan beri air lagi. Masukkan labu siam. Setelah labu siamnya agak lembek, kita masukkan tempe yang sudah digoreng. Masak hingga tempe dan labu siamnya matang. Setelah itu tiriskan ke mangkok yang kecil. Lalu sajikan. Nah, ini menu kita, menu makan siang untuk penyakit diabetes mellitus. Di sini saya memasak nasi merah, tumis labu siam tempe,
dan telur dadar, serta 1 buah apel. Tadi semua yang disebutkan adalah menu makan siang untuk pasien penyakit diabetes mellitus. Syarat diet untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2. Energinya 25-30 kalori per kilogram berat badan, proteinnya normal yaitu 10-15% dari kebutuhan total energi, lemaknya sedang yaitu 20-25% dari total energi, dan karbohidratnya 60-70% dari kebutuhan total energi. Penggunaan gula diperbolehkan sebanyak 5% dari kebutuhan energi total, dan asupan serat sebanyak 25 gram per hari. Diutamakan serat yang larut air yang terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Prinsip diet diabetes mellitus yaitu 3J. Yang pertama, tepat jumlah. Yang kedua, tepat jenis. Yang ketiga, tepat jadwal. Tepat jumlah yang dimaksud adalah tepat dalam menentukan kebutuhan energi dan zat gizi penderita diabetes yang disesuaikan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti jenis kelamin, umur, dan aktivitas fisik. Tepat jenis yaitu penderita diabetes mellitus harus memilih dan memilah jenis bahan makanan yang tepat yang tidak secara cepat meningkatkan kadar gula darah. Tepat jadwal yaitu makan teratur, tepat waktu, terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali snack, akan membantu pankreas memproduksi insulin secara rutin, jadi gula darah akan stabil dan tetap terkontrol. Total zat gizi makan siang, energinya 500,4 kalori, proteinnya 17,7 gram, lemaknya 18,7 gram, karbohidratnya 84,4 gram, dan vitamin A-nya 151,9 mikrogram, C 6 mg, vitamin E 12,7 mg, sengnya 2,6 mg, magnesiumnya 2,6 mg. Nah, di sini saya memilih beras merah karena dinilai mengandung lebih banyak nutrisi, serat, dan berglycemic index yang lebih rendah daripada nasi putih. Saya memilih telur karena telur mengandung karbohidrat yang cukup rendah sehingga telur tidak akan meningkatkan gula darah orang dengan diabetes. Untuk sayurnya saya memilih labu siam karena labu siam memiliki kadar glikemik yang rendah dan kadar kalori juga yang rendah dan tinggi serat. Untuk sayurnya saya memilih labu siam karena memiliki kadar glikemik yang rendah. Labu siam juga memiliki kalori yang rendah dan tinggi serat. Untuk protein nabati, saya memilih tempe karena tempe mengandung isoflavon yang baik untuk memperbaiki resistensi insulin sehingga gula darah dapat terkontrol. Untuk buahnya, saya memilih apel karena apel memiliki antioksidan yang mampu membantu untuk memperlambat pengolahan karbohidrat dan berfungsi untuk mencegah naiknya gula darah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.